keluarga itu mampir ke sebuah warung tenda untuk membeli makanan. Anehnya, pemilik maupun pembeli-pembeli lain itu tatapan wajahnya sangat dingin. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Bilik Horor. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat tema dengan judul Warung Tenda Misterius di Bawah Pohon Beringin. Selamat menikmati. Musim liburan sekolah telah tiba. Keluarga Dito berencana untuk pulang kampung ke kakeknya di kota Pati. Segala persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Keluarga Dito penuh antusias saat memulai perjalanan pulang kampung dari Lampung menuju kota Pati. Mereka memulai perjalanan pada jam 3 sore dengan mobil keluarga yang dipersiapkan dengan baik. Meskipun cuaca tidak selalu bersahabat, semangat bersama dan pemandangan indah sepanjang perjalanan membuatnya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Perjalanan dari Lampung ke Pati di tempat kakeknya memang cukup jauh, dan keluarga Dito harus melewati berbagai rintangan di perjalanan. Dari pepohonan hijau yang melambai-lambai hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Setiap kilometer membawa cerita tersendiri. Meski lelah, suasananya di dalam mobil penuh tawa dan obrolan hangat, menciptakan kenangan tak terlupakan sepanjang perjalanan. Perjalanan keluarga Dito menuju Pati membawa mereka melintasi hutan kecil yang gelap di daerah tersebut. Jam sudah menunjukkan malam dan suasana hutan diselimuti oleh kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya lampu mobil. Daun-daun pepohonan tampak bergerak dalam bayangan, menciptakan nuansa misterius di sekitar mereka. Bunyi hewan-hewan malam mulai terdengar, menambahkan kealamiahan pada perjalanan mereka. Meskipun keluarga Dito merasa sedikit tegang, rasa penasaran dan kekaguman terhadap keindahan hutan malam mengatasi ketegangan tersebut. Cahaya lampu mobil mengungkap sebagian kecil keindahan alam yang tersembunyi di hutan tersebut, menciptakan momen yang membuat perjalanan mereka semakin berkesan. Ketika berada di tengah hutan kecil, keluarga Dito merasakan kelaparan yang menghampiri mereka. Di pertigaan jalan terlihat sebuah warung tenda yang bersinar di bawah naungan pohon beringin. Cahaya lampu kecil menerangi tenda sederhana, menciptakan kehangatan di malam yang gelap. Tanpa ragu, keluarga Dito memutuskan untuk mampir dan menikmati hidangan sederhana, yaitu roti bakar di warung tenda tersebut. Sederet roti bakar disajikan dengan berbagai pilihan selai dan topping. Di bawah gemercik cahaya obor dan beringin yang memberikan suasana romantis, keluarga Dito menikmati makan malam sederhana sambil berbagi cerita di perjalanan. Meskipun menu yang disediakan hanya roti bakar, namun warung tenda di tengah hutan kecil itu berhasil memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menjadi titik cerah dalam perjalanan mereka menuju kampung halaman. Ketika keluarga Dito hendak membayar di warung tenda yang gelap, keanehan mulai merayap di sekitar mereka. Kasir yang seharusnya menyambut dengan senyuman hanya mengangguk dengan tatapan dingin yang merusuk jiwa. Suara sepi hutan kecil itu semakin terasa
dan keluarga Dito merasa seperti terperangkap dalam suasana yang semakin menakutkan. Pembeli lain yang berada di warung juga terasa aneh. Mereka hanya diam. Mata mereka memandang keluarga Dito dengan dingin tanpa ekspresi. Suasana yang semula hangat berubah menjadi tegang, dan ketidaknyamanan mulai menghantui setiap sudut warung. Keluarga Dito merasakan sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah mereka menjadi bagian dari sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Ketika keluarga Dito bergegas meninggalkan warung, langkah mereka terasa terbebani oleh kehadiran yang tak terlihat. Suara langkah mereka seolah-olah menggema di hutan yang semakin kelam. Dalam kegelapan, mereka merenung tentang kejadian aneh di warung tenda tersebut, membayangkan misteri yang tersembunyi di balik tatapan dingin dan diamnya para penghuni warung malam itu. Dalam kegelapan malam, di dalam mobil yang melaju menuju ke rumah kakeknya, masih terasa tegang di antara keluarga Dito. Ayahnya dengan serius memulai percakapan. "Apa kalian merasa aneh tadi di warung tenda?" Tatapan mereka begitu dingin, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Dito mengangguk setuju. Benar, rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan mereka. Sepertinya bukan cuma kita yang merasakannya. Dito, sang anak tertua, menyela. "Aku melihat pembeli lain juga sama, seperti terhipnotis atau sesuatu." Adiknya yang duduk di kursi belakang menyuarakan ketakutannya. Tatapan mereka membuatku merinding. Apa yang terjadi di sana ya? Sementara itu, ayah Dito mengalihkan pandangan dari jalan sejenak. "Mungkin lebih baik kita fokus ke rumah kakek dulu. Kita akan segera tiba dalam 30 menit. Dan kita bisa bicara lebih lanjut di sana. Mungkin ini hanya kejadian aneh saja." Meskipun mencoba meredakan ketegangan, suasana di dalam mobil masih terasa mencengkam, seolah-olah bayangan tatapan dingin di warung tenda masih menghantui pikiran mereka. Setidaknya di rumah kakek, keluarga Dito merasa lega, namun juga kelelahan setelah perjalanan malam yang penuh misteri. Karena sudah terlalu larut malam, mereka memutuskan untuk langsung tidur tanpa sempat bercerita ke kakeknya. Pagi harinya, suasana yang lebih terang menggantikan kegelapan malam sebelumnya. Dengan secangkir kopi di tangan, mereka berkumpul di ruang tamu bersama kakek Dito. Dito semula cerita tentang pengalaman misterius di hutan kecil yang diterangi oleh pohon beringin. Kakeknya dengan mata yang sudah berpengalaman mendengarkan dengan perhatian. Setelah Dito selesai bercerita, kakeknya tersenyum dan berkata, "Di tempat seperti itu seringkali ada kejadian yang sulit dijelaskan. Hutan memiliki energi sendiri, dan pohon beringin sering dianggap tempat yang mistis. Jangan terlalu khawatir. Hal-hal semacam ini memang kadang-kadang terjadi di hutan yang penuh misteri." Meskipun kakeknya berusaha meredakan kecemasan mereka, namun misteri itu masih mengiang-iang di dalam pikiran mereka. Dengan rasa penasaran yang masih menghantui, Dito mengajak ayah dan kakeknya kembali ke lokasi hutan kecil dengan pohon beringin di mana mereka menemui warung tenda misterius tadi malam. Namun alangkah terkejutnya Dito saat sampai di tempat itu. Di sana tidak ada jejak warung tenda, melainkan sebuah tumpukan batu yang berserakan. Tampaknya sedang dipersiapkan untuk perbaikan jalan. Dengan tatapan heran, Dito mencoba menjelaskan kepada ayah dan kakeknya, "Tadi malam di sini ada warung tenda, saya yakin.
Ayahnya memeriksa tumpukan batu tersebut dan mengangguk. Mungkin kita semua lelah dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Mari kita pulang, Dito. Saking takutnya, Dito tidak sabar untuk meninggalkan lokasi tersebut. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah kakek dan meninggalkan misteri yang tak terpecahkan. Setelah liburan usai, Dito memutuskan untuk kembali ke Lampung, namun kali ini melewati jalan lain. Pengalaman misterius di hutan kecil dengan pohon beringin telah meninggalkan bekas yang cukup dalam, membuatnya memilih jalur yang berbeda untuk menghindari kisah yang tak terjawab di tempat yang pernah mengejutkan.